jadinya ketika proses pembakaran dimulai, betul aku tengok, nah dia ada macam gumpalan asap gitu loh. Gumpalan asap warna hitam pekat masuk nih ke dalam rumah aku. Dek, sana dulu ya. Oh, saya. Mau di sini, Po? Mau di sini? Dadah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini tiba waktunya aku menemani kalian lagi dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 207. Dan sebelum aku masuk ke kisahnya, terlebih dahulu aku mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat kalian yang sudah berkenan berbagi pengalaman horor kalian ke kami semua di sini. Walaupun memang belum bisa kami tayangkan semuanya, tapi aku dan tim tentu dengan senang hati sekali membaca kisah-kisah pengalaman yang memang sudah kalian kirim ke kami melalui email, Wak, ya. Dan untuk kisah-kisah yang sudah tayang, tentunya kami berharap semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi Wak, di KHW 207 ini aku akan bercerita tentang pengalaman Wawa yang pernah mendapatkan kiriman gangguan-gangguan dari orang terdekatnya. Dan gangguan yang dikirim ini bukan hanya berupa teror mistis gitu, Wak, tapi juga gangguan fisik yang bahkan membuat Wawa ini mengira kalau kayaknya ajal aku bentar lagi tiba lah gitu. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Kak Lika dari Tangerang, Banten. Halo, Kak. Nah, jadi Wak, kejadian horor yang dialami sama Lika ini bermula pada tahun 2015 ketika dia masih kuliah semester 4. Nah, pada saat itu Lika ini punya pacar, Wak, kita sebut aja lah namanya Randy kan. Mereka udah pacaran tuh lumayan lama, selama 2 tahun gitulah, dan berencana akan menikah setelah Lika ini lulus kuliah. Tapi sayangnya rencana itu harus kandas ketika suatu hari Lika mengetahui kalau ternyata Randy ini punya perempuan simpanan. Sampai lah itulah pokoknya adalah hal yang membuat Lika ini sakit hati kali sama si Randy dan memilih untuk putus pastinya. Dan setelah melewati fase patah hati tentunya, Lika pun akhirnya bisa move on dan melanjutkan hidupnya kembali ya. Dan dilupakan kali lah si Randy. Lika lulus kuliah dan dia mulai bekerja sebagai seorang guru, Wak. Begitu juga si Randy, ternyata katanya si Randy ini juga udah menikah. Nah, dia punya menikahi perempuan selingkuhannya itu, dan mereka juga sudah dikaruniai 1 orang anak. Jadi pada saat itu Lika sama si Randy ini sudah punya kehidupan masing-masing lah gitu ya. Nah, tapi Wak, beberapa waktu kemudian, tepatnya di tahun 2019 lalu, Lika ini mulai merasa seperti ada sesuatu yang gak beres di dirinya. Dimana waktu itu dia lagi tidur di kamarnya. Entah kenapa nanti rasanya seperti ada seseorang yang juga ada di kamar itu gitu loh. Bahkan nih, boneka teddy bear pemberian Randy dulu yang memang masih kusimpan tuh, Nat, juga kayak mendadak seolah memiliki nyawa. Boneka tuh kok kayak memperhatikan gerak-geri aku lah gitu. Udah gak was-was tuh Lika di situ. Sampailah pada suatu hari ketika Lika ini tidur, tiba-tiba dia kebangun gegara dia dengar ada suara berisik di plafon kamarnya. Dan tepat ketika Lika menatap ke langit-langit, Wak, disitulah dia dibuat terkejut karena dia melihat ada bayangan wajah seseorang yang menatap dia sambil tersenyum. Nah, gitu bayangan nih di plafon itu. Siapa tuh, kata dia kayak gitu kan. Kondisi kamar yang waktu itu gelap membuat si Lika ini agak kesulitan melihat kondisi sekitar. Dan setelah diperhatikan lebih detail lagi, bayangan menyeramkan dan menyeringai tadi itu tiba-tiba hilang. Lika ngebatin, kok udah nggak ada. Lagi halu aku tadi mungkin ya, gara-gara aku ngantuk. Ya udahlah, lanjut tidur lagi. Tapi di situ aku udah ngerasa kok kayak nggak biasa ya aku ngalamin hal kayak gitu. Dan Lika mencoba mengabaikan kejadian menyeramkan yang dialaminya, yang dialaminya tadi, dan dia lanjut tidur lagi. Tapi ternyata nih, Wak, ya, selama berhari-hari kemudian setelah gangguan yang pertama itu, gangguan seperti tadi masih terus meneror Lika. Gangguan itu makin intens, Wak, terjadi hingga tibalah pada suatu malam terjadilah sebuah kejadian yang gak akan pernah kulupakan seumur hidup aku, Nat, katanya. Jadi ceritanya, pada suatu malam Lika ini sudah tertidur lelap. Lalu di tengah tidurnya Lika ini tiba-tiba kebangun gara-gara dia mau ganti posisi menyamping gitu. Sebelumnya telentang, dia mau posisi nyamping. Nah, pas dia pindah posisi nih, matanya memang sedikit terbuka tuh. Waktu udah menyamping, dia tengok di depan dia, di tiduran sebelah dia tuh ada laki-laki, mukanya hancur. Nah, dia lagi tidur kali tepat di sebelahku. Kata dia. Bertatap aku sama dia, jelas sekali depan muka aku, Nat, katanya. Refleks Lika langsung balikkan badan, dia mau kabur nih kan sambil baca doa. Tapi mau kabur juga nggak bisa, Nat, badan aku macam kekunci. Dan akhirnya Lika cuma bisa berdoa dan mematung sampai akhirnya aku ketiduran. Awalnya di atas kan, ini di samping tuh nampak sama dia, Wak.
Nah setelah kejadian itu Wak Lika ini tidak pernah menceritakan kejadian horor yang dia alami tadi kepada siapapun. Ke orang rumah nggak ada aku ceritain. Tapi ternyata tanpa disangka ada nih salah satu anggota keluarga aku yang notice Nat kalau kayaknya aku nih nggak baik-baik aja. Orang ini adalah Bibi. Lika memanggilnya Bibi Wak. Karena dia adalah istri dari adik bapaknya katanya. Nah pada suatu hari pada saat Lika ini bertemu sama si Bibi, tanpa obrolan panjang lebar Wak, Bibi ini tiba-tiba ngomong, Lika udah beberapa kali setiap kali Bibi sholat tiba-tiba kok wajah kamu muncul di pikiran Bibi ya. Bibi jadi khawatir kamu baik-baik aja atau kamu lagi ada masalah, kata bibinya kan. Nah pertanyaan Bibi aku tuh sempat bikin aku kaget. Kenapa kok tiba-tiba Bibi ngomong kayak gini ya? Apa jangan-jangan ada hubungannya sama kejadian yang kemarin nih? Akhirnya udah di situ Lika pun memutuskan untuk menceritakan semua kejadian horor yang dialaminya di rumah tuh. Iya sih Bi, sebenarnya gini semua lah diceritainnya. Nah setelah mendengar cerita dari si Lika, si Bibi ini ngomong lagi, oh alah ya Allah nak pantas aja lah perasaan Bibi nggak enak. Kayaknya lagi ada yang ngejahatin kamu nih sampai kamu diteror kayak gini. Biasanya nggak pernah kan kamu kayak gitu. Katanya iya Bi, nggak pernah aku kayak gitu. Ya udahlah yuk kita ke rumah Mamah aja yuk biar Mama bantuin kamu. Wak Mama ini bukan ibunya Lika ya, bukan mamanya si Lika. Jadi dia ini adalah temannya Bibi, Mamah nih yang konon katanya paham gitulah dengan hal-hal gaib. Tapi Mama ini bukan dukun kata Lika Wak. Dia ini adalah kerabatnya salah satu kiai besar di tempat daerah si Lika ini tinggal. Dan setiap kali menyembuhkan orang-orang yang dapat gangguan itu, Mama ini bakal menggunakan cara-cara Islami kok Nat, macam ruqyah kayak gitulah kan. Dah tuh setuju si Lika, berangkatlah dia ke rumah si Mama ditemani sama si Bibi. Sesampai di rumah Mama, Lika ini tiba-tiba pusing, mual kali aku di situ Nat. Susah kali ku tahan supaya aku nggak muntah, pokoknya udah nggak enak kali lah itu bodinya tuh ha. Alhasil di saat yang bersamaan Bibi lah yang akhirnya bercerita panjang lebar ke Mama mengenai kejadian mistis yang meneror Lika. Lika udah nggak sanggup waktu itu mual dia. Gini loh mah, cangteng lalu diceritain semua sama si Bibi. Setelah Bibi selesai bercerita, Mama pun meminta Lika untuk duduk memunggunginya, which is membelakangi si Mama. Habis itu Mama mulailah baca Al-Fatihah sambil mengusap-usap lehernya Lika. Diusap dengan lembut, sat. Nah kan. Tapi anehnya Wak, bukan yang ngerasa ya kan diusap lembut kan Wak. Nah yang dirasain sama Lika malah rasa sakit kali Nat. Sampai nangis dia Wak, teriak-teriak. Nah melihat Lika yang kesakitan, Mama tetap tidak melepaskan usapan tangannya itu Wak. Mama terus tuh disentuhnya lah bagian kepala aku, bagian tangan aku, wajah, kaki semua tetap disentuhnya dengan pelan padahal tapi sakit kali. Apa gak makin menjadi jeritan si Lika tuh kan. Lika masih terus menangis hingga akhirnya Mama berhenti dan menyuruhnya istirahat. Dah selesai. Tenang. Barulah setelah kondisinya si Lika ini sudah agak tenang, Mama mulai menceritakan semuanya. Mama bilang, Lika, berdasarkan yang Mama lihat sepertinya memang ada yang lagi jahat sama kamu. Dia nggak mau kamu dimiliki sama orang lain. Dan selain itu orang ini juga mengirim banyak sekali jin ke dalam tubuh kamu. Yang paling kuat dan yang paling jahat dikirimnya adalah genderuwo. Nah parahnya lagi genderuwo ini mengira kalau kau itu istrinya. Itulah kenapa dia tuh suka tidur samamu. Masih ingat laki-laki yang tidur di samping kau kemarin? Nah itulah jelmaan dari genderuwo ini nak, kata Mama. Iya Allah Mas, siapa yang tega ngirimin Lika jin-jin kayak gitu? Siapa yang tega ngelakuin ini semua? Perasaan aku gak pernah jahat lah sama siapapun. Mama gak tahu siapa pastinya orang ini, tapi Mama tahu di mana orang itu tinggal, kata Mama. Dan Mama pun menjelaskan lah petunjuk letak rumah orang itu, cat rumah warnanya apa, di daerah apa, kiri kanan rumahnya ada apa. Pokoknya diceritain lah detail tuh rumahnya, tahu orangnya nggak tahu sih Mama. Dan setelah mendengar penjelasan itu seketika Lika pun langsung tahu dengan pasti siapa sebenarnya orang yang sedang dibicarakan sama Mama. Dia siapa? Randy, mantan pacarnya itu yang selingkuh sama dia tuh. Aku tahu mah dia siapa mah. Mantan pacar aku. Astagfirullahaladzim, aku putus sama Randy itu udah lama. Dia udah nikah, udah punya anak lagi. Maka kenapa dia tega masih gangguin aku? Mama jawab lagi, ya dia memang udah punya keluarga sendiri nak, tapi dia masih suka sama kamu. Dia belum rela kamu dimiliki sama orang lain nak, kata si Mama kan. Nah mendengar ucapan itu ya udah Lika cuma bisa terdiam aja. Wajahnya macam sedang memikirkan sesuatu lah waktu itu kan Wak. Setelah berpikir, setelah kayak merenung sesaat, Lika teringat sesuatu. Ma, kalau benar Randy yang ngejahatin aku, apa jangan-jangan firasatku selama ini betul? Apa firasatmu nak? Dulu Randy tuh pernah ngasih aku boneka Teddy, Ma. Dan memang beberapa waktu terakhirnya aku ngerasa kok boneka tuh macam ada nyawa ya, Ma. Ya, macam selalu merhatikan semua gerak-gerik aku. Itu aku bilang di awal tadi. Apa ada hubungannya tuh, Ma? Oh, oke, sebentar, kata si Mama kan. Gantian Mama nih yang terdiam sebentar memikirkan sesuatu, dan tidak berselang lama kemudian Mama bilang, Lika, sejak dulu boneka itu memang dipakai Randy
Randy untuk memantau kamu. Jadi mama tadi tuh macam menerawang betul apa enggak ini Teddy tuh ada isinya kan. Dah, memang betul tuh buat mantau kamu. Setelah kau pulang dari sini, buang dan bakar boneka itu. Tapi di tempat yang jauh, jangan di rumahmu ya. Ingat, harus di tempat yang jauh dari rumahmu, kata mama. Oke mah, kata siapa? Lika. Baliklah ini kan Lika sama Bibi. Sesampainya di rumah, Lika pun langsung menceritakan semua yang baru saja dia alami tadi ke mamanya. Ini mama kandungnya nih, ke ibunya. Lalu Lika ini juga bilang ke ibunya tentang perintah mama untuk membuang atau juga membakar boneka teddy bear pemberiannya si Randy. Dan setelah mendengar cerita itu dengan sigap, ibu juga berkata, "Nak, bonekanya kita bakar aja. Tapi nanti sebelum dibakar lebih baik kita rusak aja dulu, kita gunting-gunting, kita koyak-koyak aja dulu ya. Tunggu kok di sini biar aku ambilin boneka sama gunting," kata ibunya. Udah nggak berselang lama kemudian ibu balik lagi bawa 2 gunting sama bawa boneka teddy bear siapa tadi itu si Randy. Agak berdebar juga jantung aku tuh Nadia. Yalah ini kan katanya merhatiin dia kan ada depan mataku. Aduh. Agak deg-degan lah dia. Langsung lah bismillahirrahmanirrahim kami gunting-gunting, potong-potong lah apa itu, dimutilasi lah apa boneka teddy bear tuh kan. Terus dimasukkan lah potongan-potongan boneka teddy bear tadi ke dalam kantong sama mereka. Nah setelah memastikan semuanya sudah masuk ke dalam kantong, yang selanjutnya akan mereka lakukan adalah apa? Membakar itu boneka sampai habis ya. Tapi disinilah tanpa sadar Lika sama ibunya sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka waktu itu berdua, entah karena ketakutan, entah karena buru-buru, entah karena memang gak fokus. Pada saat itu Lika sama mamanya ini malah membakar kantong yang berisi potongan boneka itu tepat depan rumah kami. Nah, padahal ingat kan tadi pesannya si mama itu apa? Boneka itu harus dibuang ataupun dibakar di tempat yang jauh dari rumah. Ini ngapa pula kok depan rumah? Nah, jadinya ketika proses pembakaran dimulai, betul aku tengok dia ada macam gumpalan asap gitu loh. Gumpalan asap warna hitam pekat masuk nih ke dalam rumah aku. Dan seolah seperti ada yang mengarahkan ya. Gumpalan asap itu terbang tepat ke arah kamarnya Lika. Aduh, merinding aku. Terbayang pas aku masuk ke kamar memang nggak ada lagi asap, yang maksudnya ya ada bau-bau terbakar aja kan, cuman nggak ada bentuk yang hitam tadi tuh. Cuman waktu aku nginjakkan kaki aku ke kamar ada suasana sana tuh langsung berubah macam diselimuti atmosfer yang nggak enak gitu lah Wak. Lain positif nggak enak ini kamar aku. Akhirnya apa? Selama beberapa hari kemudian Lika nggak berani tidur di kamarnya sendiri, dia lebih memilih tidur di ruang TV sama mamanya. Dan karena khawatir segala gangguan yang meneror Lika ini masih ada Wak, Lika pun balik lagi lah ke rumah mama untuk dibersihkan. Lika ceritakan lah kejadian yang dialaminya kemarin kan tentang mama boneka tuh malah kami bakar pula depan rumah, nggak sengaja kata gitu. Nah menanggapi hal itu mama bilang, itulah kenapa mama minta kau supaya bonekanya tuh dibuang atau dibakar tempat lebih jauh. Kau tahu nak, kepulan asap yang masuk ke kamar tuh itulah si genderuwo tuh. Dia masih belum hilang walaupun kau bakar, dia masih akan menghantuimu, kata si mama. Dengar ucapan si mama menangis lagi lah aku. Nah dia terus gimana nih mak? Aku tuh pengen cepat-cepat lepas dari semua jin kiriman si Randy-nya. Udah tenang Lika, sekarang kita fokus aja gimana cara baiknya ya. Mama akan bantuin obatin kamu. Besok dan seterusnya kamu harus rutin datang ke sini untuk mama bersihkan, kata si mama. Dah lah kan akhirnya proses pembersihan yang kedua ini pun akhirnya dimulai. Gak cukup sekali Wak, selama berbulan-bulan kemudian aku rutin datang ke rumah mama tuh buat dibersihkan sampai tuntas. Dan prosesnya pun juga gak mudah Wak, kata Lika. Gak jarang juga Lika ini dihantui oleh berbagai penampakan selama proses pembersihan tuh. Bahkan pada saat datang ke rumah Lika tuh aku pernah Nadia ya dihadang sama 2 tuyul depan rumahku tuh. Dihadang katanya 2 tuyul toko. Klen. Tapi meskipun banyak gangguan yang dialaminya, Lika tidak menyerah gitu aja Wak. Dia terus nih berobat ke mama sampai akhirnya perlahan-lahan gangguan pun mulai mereda. Ini lama nih Wak prosesnya, nggak sehari 2 hari, 2 berbulan-bulan. Sampailah akhirnya beberapa tahun kemudian Lika pun merasa kehidupannya sudah normal kembali. Lika bahkan sudah mulai bisa berkenalan dan menjalin hubungan dengan orang baru lagi Wak. Tapi memasuki tahun 2021 yang lalu, laki-laki yang sedang dekat sama Lika ini tiba-tiba ghosting, menjauh, dia menghilang dia. Padahal mereka ini nggak ada masalah apa-apa gitu loh Wak. Heran lah si Lika ini kan, kenapa dia tiba-tiba pergi kayak gitu ya Nat. Karena nggak enak perasaan dia pergilah lagi ke tempat mama. Dia ceritakanlah semua tentang laki-laki itu ke si mama ini. Lalu di ujung ceritanya Lika nanya, "Mah, dia ini menjauh karena bukan jodohku atau ini semua ada hubungannya sama gangguan-gangguan yang dulu itu, Mah? Kok aku masih overthinking ya soal masalah kemarin tuh? Ada hubungannya nggak, Maya?" Nah, masih sama. Lika, masih. Lika dengan berat hatiku bilang itu ada hubungannya sama kirimannya si Randy dulu. Itu katanya. Bagai tersambar petir
petir di siang bolong. Nah, jawaban mama itu membuat aku melongo. Ya Allah, Ma, masih juga si Randy ini sampai kapan dia mau kayak gini? Dia udah punya keluarga, ngapa juga masih gangguin aku? Terus sekarang kayak gimana nih, Ma? Ya udah kamu tenang, mama usahain supaya kamu bisa terlepas dari sosok genderuwo itu ya. Nah, ternyata genderuwo itu masih nempel juga, Wak. Masih itu juga yang dikirimin sama si Randy katanya. Nanti mama akan coba mandiin kamu sebanyak 7 kali supaya seluruh tubuhmu bersih dari gangguan-gangguan gaib ya. Mandi doa tentunya. Udah lah kan, akhirnya ritual mandi doa ini pun akhirnya dimulai. Dan yang seramnya adalah, Wak, setiap kali mandi pasti ada aja sesuatu yang menakutkan terjadi. Dan dia misalnya waktu mandi baru pertama nih muncul, aduh merinding kebayang sama aku, muncul nenek-nenek jelek kali muka ya, hancur gitu muka ya, muncul. Nah, si mama bilang kalau nenek ini adalah yang ngebuat wajahnya si Lika ini tampak tua, jadi banyak nanti laki-laki gak mau deketin dia, kata dia. Terus waktu mandi yang ketiga, Lika ini ngerasa seperti ada gumpalan yang terdorong keluar dari perutnya hingga bikin dia muntah-muntah. Lalu baru di mandinya yang terakhir, mandinya yang ketujuh, Lika mendadak dibuat lupa. Sempat aku macam amnesia gitu loh beberapa hari, kata si Lika. Meski memang ada banyak sekali hambatan yang terjadi, Wah, alhamdulillahnya setelah mandi yang ketujuh ini, sosok genderuwo itu pun akhirnya berhasil dilepaskan dari tubuhnya si Lika, alhamdulillah. Dan setelah itu tubuh Lika terasa lebih ringan lagi dan dia pun dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ya, belum habis ceritanya nih. Nah, singkat cerita, pada suatu hari seperti biasa Lika pun berangkat kerja. Seperti yang aku bilang tadi, pada saat itu Lika sudah bekerja sebagai seorang guru ya kan. Nah, kebetulan Wak, sekolah tempat Lika mengajar ini berjarak cukup jauh dari rumah sehingga si Lika ini harus ngekos. Nah, beberapa waktu setelah mandi 7 kali itu, Wak, masih juga diganggu dia di kosan tuh. Jadi ceritanya waktu itu Lika ini sedang dalam perjalanan dari sekolah menuju ke kosannya. Dia mendadak gak enak badan waktu tuh. Macam sakit kali bagian dadaku tepat di ulu hati. Nah, dia macam ditusuk-tusuk katanya. Kok mendadak sakit kayak gini ya? Masuk angin apa aku nih, kata gitu. Nah, karena mengira dia ini masuk angin, sampai di kos aku langsung lah ganti baju, ku oleslah itu minyak angin yang agak panas tuh, minyak aromaterapi apa pokoknya minyak angin lah gitu. Ku oleslah di bagian yang sakit. Makin ku oles kok ya makin sakit gitu. Alhasil Lika pun makin banyak lagi mengoleskan minyak angin tadi ke sekujur tubuhnya. Tapi meskipun hampir seluruh tubuhnya si Lika ini dibaluri minyak panas itu, anehnya pada saat itu Lika ini sama sekali nggak ngerasa panas. Yang ada malah ulu hati aku tuh makin parah dan makin macam ditusuk-tusuk. Rasa sakit itu berlangsung selama berjam-jam dan baru mereda ketika memasuki waktu subuh, kata Lika. Lama kali. Nah, pagi harinya ternyata kondisinya sudah membaik, Wak. Lika pun kembali berangkat ke sekolah dan mengajar seperti biasa. Tapi anehnya saat malam tiba ulu hatiku tiba-tiba sakit lagi, sama sakitnya macam ditusuk-tusuk. Dan sama seperti kemarin juga, Wak, sakitnya baru mereda ketika menjelang subuh. Dan kondisi ini terjadi berulang-ulang selama 5 hari berturut-turut, kesiksa aku kayak gitu. Nah, dia tiap malam gak bisa tidur aku. Nah, karena udah gak tahan sama sakitnya, setiap selesai sholat subuh Lika pun secara rutin meruqyah dirinya sendiri seperti yang disuruh sama mama juga. Dia ngambillah segelas air dan dia membaca-baca doa juga. Dan selesai berdoa, dah Lika pun meminum air putih itu. Tapi kalian tahu apa yang terjadi, Wak? Ketika Lika meminum air itu, entah kenapa air putih itu pahit kali rasanya, pahit sepahit-pahitnya. Padahal itu cuma air galon biasa loh. Kok ini tiba-tiba pahit nih? Udah gak betul nih. Nah, menyadari ada yang aneh, Lika pun curhat lagi tuh ke kawan-kawannya yang di sekolah. Maksudnya ke sesama guru lah kan. Dan setelah mendengar cerita dari Lika, temannya berusaha positive thinking. Udah kok coba pergi ke apotek lah, pergi cek ke klinik. Asam lambung itu. Udah aku cek ke klinik, dikasihlah obat. Dengan harapan semoga malam ini sakitnya gak kambuh lagi ya kan. Tapi ternyata harapannya ya cuma tinggal harapan aja, Wak. Waktu malam tiba secara mengejutkan, sakit di ulu hatinya itu kembali datang lagi dan menyiksa Lika. Lika ini betul-betul udah gak tahan lagi sama sakit. Kalian bayangin gak sih? Betul-betul yang sakit kali gitu, sampai menangis si Lika nih. Ya Allah, apa yang terjadi sama aku nih? Kenapa setiap malam aku selalu kesakitan kayak gini? Dan sampai hopeless, Wak. Lika tuh sampai ngomong, ya Allah, kalau memang ini menjadi akhir hidupku, aku ingin berpulang dengan cara yang wajar ya Allah. Aku ikhlas, tapi tolonglah bawa aku pulang dalam keadaan baik, kata dia. Itulah saking sakitnya kali, Wak. Memang di situ Lika ini udah hampir putus asa gitu loh. Semua cara udah aku lakukan, nah, tapi rasa tuh masih aja juga datang tuh, Sampai akhirnya di malam kesekian ketika sakit di ulu hatinya nih kembali menyiksanya, tiba-tiba sebuah kejadian menyeramkan datang menghampiri Lika. Di mana pada saat itu tanpa sadar, Wak, Lika ini mendadak ketiduran kan. Nah, di tengah tidurnya itu tiba-tiba pertama kalinya aku mimpi ketemu sama Randy.
setelah kejadian tuh aku mimpiin mantan pacarku. Di dalam mimpinya yang diingat sama si Lika, Randy ini ngomongnya, oh aku masih sayang sama kau Lika, aku pengen balik lagi sama kau katanya. Enggak, kata si Lika dalam mimpi kan, enggak, kau salah, kau udah punya istri, kau udah punya anak, harusnya mereka yang kau pikirkan, jangan kau ganggu aku, jangan pernah kau deketin aku lagi katanya. Aku nggak peduli, aku maunya sama kau, nggak sana, pergi gitulah pokok dalam mimpi itu kan. Mimpi itu pun akhirnya bikin si Lika waktu kebangun kaget, wah dia langsung ngebatin, ya Allah kenapa tiba-tiba aku mimpin si Randy nih, jangan sakit aku nih ada lagi hubungannya sama si Randy nih. Dia memang selama gangguan ini kan nggak ada ditampain yang aneh-aneh kan, wah cuman ya badannya dibuatnya sakit gitu kan, nggak ada aku lihat penampakan dia, tapi badan aku, fisik aku dibantai sama dia. Nah karena dia curiga ini adalah ulahnya Randy lagi, akhirnya dia datang lagi lah nih ke si mama. Sesampainya di rumahnya si mama, Lika ceritakanlah itu semua tentang rasa sakit yang dia rasakan di ulu hatinya selama beberapa hari terakhir. Dan tidak lupa juga Lita juga bercerita tentang mimpinya sama si Randy. Setelah menyimak ceritanya si Lika, mama bilang, Randy masih tidak terima nak, karena kamu kemarin memang sempat berhasil lepas dari jin-jin yang dia kirim. Sekarang dia main dukun lagi dan dia kembali mengirim gangguan jahat ini untuk mengusik kamu. Dan kali ini yang dia kirim adalah kotoran ayam, tai ayam tuh katanya ditaruh di ulu hati kamu supaya hati kamu membusuk, kamu sakit, kamu meninggal. Untung kau sadar, untung gak terlambat, ayolah kita obatin sama-sama, kita minta bantuan Allah, kata si mama. Akhirnya untuk kesekian kalinya Lika pun kembali melakukan proses pengobatan dengan didampingi sama si mama, wah. Dan proses yang dilalui sama si Lika katanya nggak mudah. Lika nggak kasih tahu detailnya apa, tapi alhamdulillahnya setelah beberapa kali dibersihkan, Lika pun akhirnya bisa terlepas dari belenggu jahatnya si Randy. Dan karena perilaku jahat yang dilakukan sama si Randy ini ternyata tidak berhasil mencelakai si Lika, pada akhirnya Randy lah yang harus menanggung akibatnya, wah, kata si Lika. Kalian tahu apa? Kabar terakhir yang Lika dapatkan adalah tidak lama setelah Lika sembuh, katanya Randy ditemukan meninggal dunia secara mendadak, wah. Mendadak. Dan setelah si Randy berpulang, berhenti teror jahat tuh, kata si Lika ya. Merinding aku. Oke Wak, jadi itu tadi cerita horor yang dialami sama Wawak kita yang bernama Lika. Betul-betul definisi cinta ditolak, dukun bertindak ya kan. Heran aku sama kejadian ini Wak, kok bisa Randy ini tega ngirimin gangguan-gangguan jahat ke Lika kan. Kalau memang alasannya karena masih sayang, harusnya yang kau lakukan itu mendoakan yang baik-baik Randy, bukannya malah ke dukun. Ini masih sayang tapi malah punya niat jahat ingin mencelakain, gimana nih? Macam yang aku bilang apa, bukti kalau kita menyayangi seseorang adalah dengan membiarkannya bahagia. Bahagia dengan pilihannya. Mantap. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.